Halo para fans, di mana saja berada. Kalian apa kabar? Kalian masih tiduran? Aduh, ayo bangun. Tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja perbaiki posisi kalian dan check this out. Untuk episode kali ini, film diawali dengan pertarungan Nezuko dengan Daki, yang mana kita tahu bersama kalau Nezuko mampu memojokkan Daki. Daki yang sudah terkapar berkata kalau kaki Nezuko yang sudah ia potong sekarang justru menembus punggungnya. Daki yang berkata kalau kekuatan regenerasi Nezuko lebih cepat dari miliknya. Nezuko dengan senyum iblisnya sekarang sedang menyiksa Daki. Bahkan dengan hanya diinjak, kedua tangan Daki terputus. Tiba-tiba, Daki mengayunkan selendangnya yang membuat kepala, kaki, dan tangan Nezuko terpotong. Walau begitu, Nezuko masih bisa menahan serangan Daki. Dengan kondisi tubuh yang terpotong seperti itu, Nezuko bisa menggunakan teknik darahnya dan membakar Daki. Setelah tubuh Nezuko utuh kembali, Nezuko pun kembali menyerang lalu menyiksa Daki secara kejam. Kemudian, Daki ditendang hingga menghancurkan beberapa bangunan. Di dalam reruntuhan rumah, seorang wanita yang tangannya terluka tiba-tiba saja darahnya menetes ke lantai. Nezuko yang mencium aroma darah lantas langsung menyerang wanita itu. Untungnya, Tanjiro masih sempat menghentikan aksi Nezuko tersebut. Dengan pedangnya, Tanjiro menahan gerakan Nezuko. Akan tetapi, Nezuko terus saja berontak dan tidak memperhatikan kata-kata Tanjiro. Kemudian, Nezuko melompat hingga lantai kedua, yang membuat beberapa orang di sana ketakutan. Nezuko terus saja berontak, tapi gerakannya masih bisa ditahan oleh Tanjiro. Dan tiba-tiba, Daki muncul dari balik dinding. Daki yang sangat marah karena tubuhnya dibakar oleh Nezuko. Sekarang, dia berniat untuk membunuh Tanjiro dan Nezuko secara bersamaan. Tanjiro yang sekarang kebingungan antara melawan Daki atau tetap menahan Nezuko. Tiba-tiba saja, Tanjiro dikagetkan oleh kedatangan Uzui Tengen yang langsung memotong selendang milik Daki, yang tadi berusaha menyerang mereka berdua. Daki yang menyadari Uzui adalah seorang Hashira berkata kalau kedatangan Uzui justru membuat keuntungan untuknya. Akan tetapi, Uzui menganggap kalau Daki bukanlah iblis bulan atas, karena Daki terlalu lemah untuk sebutan itu. Dan tiba-tiba, leher Daki berdarah dan kemudian terpenggal. Scene beralih ke Inosuke dan Zenitsu yang kehilangan jejak Uzui Tengen. Akan tetapi, Zenitsu dengan ketajaman pendengarannya berhasil menemukan lokasi Uzui, dan sekarang mereka bergerak ke arah sana. Shin kembali ke Daki yang sedang memangku kepalanya. Tanjiro tidak menyangka kalau iblis sekuat Daki kepalanya begitu mudah terpenggal, dan Uzui meminta Tanjiro untuk menenangkan Nezuko. Karena menurut Uzui, pertarungan belum selesai. Nezuko yang terus mengamuk sampai tubuhnya terdorong keluar bangunan. Tanjiro yang kebingungan karena semua kata-katanya tidak didengarkan oleh Nezuko. Dan Tanjiro tiba-tiba teringat akan ibunya. Kemudian, Tanjiro menyanyikan sebuah lagu tidur untuk Nezuko. Nezuko yang mendengar nyanyian tersebut, tiba-tiba saja ia teringat akan ibunya. Di mana ketika masih kecil, Nezuko pernah dinyanyikan lagu itu oleh ibunya. Setelah mengingat semua kejadian itu, tiba-tiba saja Nezuko menangis sangat kencang dan tubuh Nezuko kembali mengecil. Lalu Nezuko tertidur. Di tempat Uzui, Daki terus merengek karena tidak dihiraukan oleh Uzui Tengen. Daki menyebut kalau dirinya belumlah kalah, tapi Uzui menganggap kalau Daki telah kalah. Uzui yang tidak mempedulikan perkataan Daki justru membuat Daki menangis histeris. Melihat hal itu, Uzui berpikir kalau tubuh Daki tidak hancur walau kepalanya sudah dipenggal. Daki yang terus menangis tiba-tiba saja memanggil kakaknya, dan dari punggung Daki muncul seorang iblis. Melihat ada iblis lain, Uzui langsung berupaya untuk menebas kepalanya. Akan tetapi, iblis itu bisa menghindar. Uzui yang melihat kejadian itu berkata, Daki tidak mati bahkan setelah kepalanya terpenggal. Kemudian, Uzui melancarkan serangan berikutnya. Akan tetapi, justru Uzui lah yang terluka di dahinya. Iblis ini bernama Gyotaro. Dia menyebut kalau Uzui hebat karena bisa menghindari serangannya, sekalipun Gyotaro berniat untuk membunuhnya. Kemudian Daki berkata kalau bukan cuma Uzui saja yang ada di sini.
melainkan masih ada yang lain. Mendengar Daki yang terus merengek dan mengadu, Gyotaro pun berjanji akan membunuh mereka semua. Gyotaro menyerang Uzui Tengen dengan kedua sabit yang ia lemparkan. Di luar, Tanjiro melihat dua sabit yang berputar. Jadi Tanjiro berpikir kalau ada iblis lain yang sedang bertarung dengan Uzui. Karena Tanjiro juga mencium bau darah milik Uzui. Tiba-tiba Inosuke dan Zenitsu datang. Tanjiro kemudian meminta mereka untuk membantu Uzui Tengen karena Tanjiro ingin mengembalikan Zenitsu ke kotaknya terlebih dahulu. Kembali ke pertarungan Uzui dan Gyotaro. Sekarang Gyotaro menggunakan teknik darah untuk menyerang Uzui, di mana teknik ini memungkinkan darah yang berbentuk sabit menyerang Uzui. Karena jumlah bilah sabit darah yang begitu banyak menyerang Uzui, Uzui jadi tidak bisa menghentikan serangan itu selagi melindungi mereka. Jadi, Uzui menggunakan bom untuk menghancurkan lantai agar mereka bisa turun ke lantai dasar. Setelah itu, Uzui meminta dua orang ini untuk pergi ke tempat yang aman. Tapi, Gyotaro tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan sabit darah yang bisa Gyotaro kendalikan arah serangannya, Gyotaro menyerang Uzui dari berbagai arah. Namun, Uzui masih bisa menahan semua serangan itu. Dan Uzui kembali melempar bom, tapi kali ini dibarengi dengan tebasan ke masing-masing bola bom itu. Dan serangan itu berhasil membuat lantai dua runtuh, dan dua orang iblis ini terjatuh. Akan tetapi, selendang Daki melindungi mereka dari efek serangan Uzui Tengen. Setelah gulungan selendang terbuka, Gyotaro berkata kalau mereka adalah dua iblis yang satu. Dan cerita kali ini bersambung. Jadi, setelah kita menonton film ini, pesan yang dapat kita ambil adalah agar Anda tidak kalah oleh iblis, maka perkuatlah keimanan Anda. Saya Joni bersama seluruh jajaran kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Anatomi Toke Belang. Toke.